Halo Sigmania, kenalin nama gue Teddy. Selamat datang di Sigma Horror episode 1. Di episode pertama ini, kita akan membawakan cerita paranormal dari Sigmania. Seperti apa sih keseremannya? Mari kita bacakan. Jangan lupa untuk lihat kanan dan kiri. Oke, langsung saja kita bawakan cerita pertama yang berjudul Kamar Mandi Kosong. Jadi, kejadiannya sekitar tahun 2018 di gedung FBS DE. Ceritanya udah jam pulang abis maghrib. Si mbaknya ini, kita sebut saja Mbak X, masih di kampus ngerjain tugas bersama teman-temannya. Pada saat itu, mereka mau ke kamar mandi. Kondisinya waktu itu masih kosong dan sepi, karena sudah banyak mahasiswa yang sudah pada pulang. Pas mau ke kamar mandi, mereka dengar ada suara air mengalir, seperti ada orang di dalamnya. Karena memang kamar mandinya cuma bisa yang di sebelah kiri, akhirnya mereka tungguin sekitar 5 menitan. Mereka coba ketok-ketok, tapi kayak kekunci. Siapa ya ada di dalamnya? Akhirnya mereka coba buka gagangnya. Coba buka ternyata, tapi di dalam nggak ada orang, nggak ada air ngalir juga. Suara air ngalir itu berhenti. Mereka yang tadinya mau ke kamar mandi malah nggak jadi dan langsung lari. Kalau di sini sih gue merasa bakal serem juga sih kalau tadinya ada suara air ngalir dan tiba-tiba berhenti di kamar mandinya. Oke, langsung saja kita ke cerita kedua yang berjudul Tukang Sapu di Tengah Malam dan Sosok Misterius di Spiral. Cerita ini bermula di saat si X dan beberapa temannya sedang duduk mengerjakan tugas di depan gedung IKK. Memang saat itu mereka tidak ingat waktu karena deadline yang udah mepet. Mereka nggak sadar bahwa udah hampir jam 12 malam. Mereka sadar saat salah satu temannya bilang, "Jam kebersihan di sini rajin ya, malam-malam masih nyapu." Dan kami mendengar suara sapu lidi yang digeserkan di aspal. Namun, si X yang saat itu duduk di pojok dan melihat ke jalanan, dia nggak melihat ada tukang sapu sama sekali. Saat itu dia sadar, kayaknya emang udah harus pulang deh. Dan pas udah mau beres-beres, gak ada satu orang pun yang di sekitar mereka. Sebenarnya mereka emang tim deadlineer banget nih, sampai malam-malam ngerjain tugas di kampus. Saat mereka jalan melewati gedung B, tercium bau melati yang menyengat. Dia kira temannya yang memang jahil, bau-bau parfum, tapi pas dicek ternyata temannya yang jahil itu juga nggak ada. Teman yang kayak gini emang jahil banget, tapi kali ini mungkin yang jahil dari alam lain. Oke. Seketika mereka semua lari dan bergegas ke spiral. Saat di spiral, motor salah satu temannya itu nggak ada. Dan mereka mencoba cari kemana-mana, tapi tetap tidak ada. Meminta tolong satpam, tapi malah takut dimarahi. Dan ada satu tempat yang belum dicek, yaitu lantai 5 dan 6. Pas mau naik tangga, karena liftnya nggak nyala, si X ngelihat bayangan hitam yang mau masuk duluan. Dia pikir itu orang. Dan saat mau naik di tengah-tengah, antara lantai 4 dan 5, temannya berhenti dan bilang, "Jangan lanjut naik." Dan semuanya nggak jadi naik. Katanya ada bayangan tinggi besar dan bermata merah. Mereka niatnya pasrah dan lebih baik tanya satpam. Tapi pas mau tanya satpam, ternyata motornya ada di tempat semula.
Entah karena mereka kecapean atau apa, dan ya udah nggak dipedulin lagi. Selang 3 hari, teman yang waktu itu lihat sosok tinggi itu sakit, dan pas dibawa ke dokter keadaannya sehat-sehat aja. Ya entah karena apa sepertinya. Ceritanya di sini ngegantung juga ya, atau mungkin temannya yang sakit itu masih diikutin oleh makhluk yang besar tinggi itu. Nggak tahu sih ya. Tapi pengalaman ini cukup creepy ya. Gimana? Udah bikin merinding belum Sigmania? Kita lanjut ke cerita selanjutnya yang berjudul Kamar Hotel Misterius. Dulu waktu study tour, nginep di hotel di salah satu kota di Jawa Tengah. Jumlah siswa perempuan waktu itu 13 orang. Jadi pembagian kamarnya 5-5-3. Si Mbak X ini dapat yang berlima. Sedangkan 3 orang sisanya berbeda gedung hotelnya dengan 2 kelompok yang berlima tadi. Awalnya biasa saja. Mereka bersiap untuk istirahat, mengingat waktu sudah tengah malam. Namun, ketika ingin tidur, dua kelompok yang berisikan 5 orang ini digedor-gedor oleh 3 orang yang tadi. Mereka datang dan menangis. Katanya tidak mau tidur di kamarnya karena mendengar suara bayi yang sudah 10 menit terus menangis. Kalau kalian merasa janggal di hotel, sebenarnya kalian langsung pindah hotel saja deh kalau menemukan hal seperti itu. Akhirnya diputuskan bahwa 3 orang tadi bergabung, tapi permasalahannya adalah koper 3 orang tadi masih berada di kamar itu. Akhirnya mereka ber-13 pergi ke kamar itu dan mengambil koper. Saat itu sampai di resepsionis, tapi tidak ada orang di resepsionis itu. Dan keadaan saat itu lampunya redup karena cuma ada 1 lampu yang nyala. Kebetulan kamarnya berada di lantai dasar, sama seperti resepsionis. Panjang koridor dari resepsionis sampai di dekat lorong kamar, banyak sekali pajangan seperti wayang dan lain-lainnya. Di lorong itu terdapat 2 kamar. Ternyata kamar yang ada di depan 3 orang tadi kosong dan gelap. Ini hotel suasana mistisnya cukup kerasa ya. Oke, kita lanjut. Ada sekitar 9 orang yang masuk untuk melihat-lihat kamar. Dan 4 orang menunggu di luar. Si Mbak X ini kebagian menunggu di luar bersama 3 orang lainnya. Saat sedang mengobrol, dari kamar kosong tadi, terlihat sosok wanita yang sepertinya seumuran dengan Mbak X ini. Sosok ini mengintip dari kaca gorden. Dia berpakaian baju tidur berwarna putih, rambut sebahu, dan bermata sipit, atau bisa dikatakan ras Asiatik Mongoloid. Sosok tadi sedikit pucat, dan saat dia melihat ke arah Mbak X ini, sosok tersebut tersenyum. Gimana? Cukup creepy kan kalau di hotel tiba-tiba ada yang mengintip kayak gitu? Setelah itu, sosok tersebut seperti bersembunyi di balik gorden. Lalu setelahnya, pintu sedikit terbuka. Si Mbak X berjalan sedikit ke arah pintu karena penasaran. Namun tiba-tiba pintu tertutup. Saat semuanya sudah hampir selesai mengambil koper, tiba-tiba gagang pintu naik turun seperti sedang dimainkan dari dalam. Teman-teman yang berada di luar juga melihatnya. Dan mereka semua berteriak untuk segera keluar dari kamar dan hotel itu. Saat sampai di kamar, dia baru bercerita dengan teman-temannya. Semuanya kaget, karena merasa tidak melihat apapun kecuali gagang pintu yang dimainkan. Jadi, siapa kira-kira wanita yang di balik kamar kosong itu? Gimana menurut kalian? Udah merasa merinding belum?
Kalau gue sih udah merasa merinding ya. Oke, kita lanjut. Lalu hari pun berakhir. Dia memberanikan diri untuk memasuki kosannya. Sampai tengah malam, dia tertidur secara tidak sadar. Dan ini adalah puncak dari ketakutan Simba X ini. Simba ini bermimpi bahwa dia ada di kelas tersebut dan dia terpaku, tidak bisa berdiri. Lalu dari pintu tiba-tiba muncul. Perempuan itu muncul menggunakan baju hitam dan wajah yang menyeramkan. Dia perlahan mendekatinya. Kemudian dia tidak bisa bangun. Dia sadar ini mimpi, lalu menaikkan kepalanya dan teriak. Gimana menurut kalian? Cerita mana yang paling creepy? Langsung komen aja di bawah. Dan misalkan kalian punya cerita yang lebih serem dari cerita tadi, komen juga di bawah ya. Gue Teddy, cabut. Sampai jumpa di Sigma Horror selanjutnya. Bye. Yeah.